Oke, kita masuk pada pola-pola organ kandung kemih. Etiologinya, yang pertama iklim, karena serangan dingin dan lembab dari luar, baik cuaca maupun kondisi tempat tinggal yang dingin dan lembab bisa menyebabkan kelembaban dan dingin di kandung kemih. Sedangkan dari segi emosi, seperti ginjal, jadi kandung kemih itu dipengaruhi oleh ketakutan. Kalau pada anak-anak, ketakutan itu bisa membuat mengompol di malam hari. Kalau pada orang dewasa bisa menyebabkan ketidakharmonisan pada kandung kemih yang menyebabkan perasaan curiga dan cemburu yang berkepanjangan. Kemudian kegiatan seksual yang berlebihan yang mana memakan yang ginjal. Sehingga bisa mempengaruhi ke kandung kemih karena ginjal dan kandung kemih itu kan organ yang berpasangan. Sangat terkait erat. Karena kandung kemih itu memperoleh energi dari ginjal. Makanya kalau ginjalnya kekurangan, kandung kemihnya akan ikut kekurangan. Akan timbul gejala kencing yang sering dan banyak, nokturia atau sering kencing di malam hari. Kemudian ketidaksanggupan menahan hasrat seksual dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Kita masuk pada pola kelebihan. Ada dua, yaitu panas lembab di kandung kemih dan dingin lembab di kandung kemih. Yang pertama, panas lembab di kandung kemih. Menimbulkan gejala kencing yang sering dan mendesak, perih, sakit, atau rasa terbakar ketika kencing. Kemudian kesulitan saat kencing, berhenti di tengah aliran kencing. Kemudian kencingnya gelap dan bisa juga berdarah. Dan timbul pasir di air kencing. Kemudian demam atau haus. Demam yang menimbulkan rasa haus. Lidah merah, lapisannya kuning, lengket, atau licin. Nadinya cepat, licin, agak liat di posisi belakang yang kiri. Gejala utamanya rasa terbakar saat kencing, kemudian kencingnya gelap dan susah ketika kencing. Patologinya karena merupakan pola panas penuh interior. Jadi karena kelembaban itu bisa menghalangi aliran zalir di pembakar bawah. Menghalangi aliran qi dan zalir di pembakar bawah. Yang namanya kelembaban itu bisa menghalangi, menyumbat, menghambat. Kemudian kelembaban kalau dengan panas itu juga bisa memadat. Jadi kelembabannya itu dipanasi oleh panas sehingga dia menjadi memadat dan jadi pasir atau batu kencing. Panas di kandung kemih menyebabkan rasa terbakar atau sakit atau perih saat kencing. Kalau lembabnya itu bisa menyebabkan berhenti di tengah aliran kencing karena tidak lancar, tidak keluar semuanya karena terhambat, tersumbat oleh kelembaban. Kemudian bisa timbul darah di dalam air kencing karena panas melukai pembuluh darah atau mendorong darah dari pembuluh. Etiologinya karena serangan luar dingin maupun panas atau lembab ke kandung kemih. Yang kedua karena emosi atau emosi curiga yang berkepanjangan. Penyebab emosional terutama curiga yang dan cemburu yang berkepanjangan. Prinsip pengobatannya dengan menghilangkan kelembapan, membersihkan panas, dan membuka jalur air di pembakar bawah, tempatnya kandung kemih. Dengan SP6 dan SP9 itu untuk menghilangkan kelembapan dari pembakar bawah. BL22 merangsang pengubahan bentuk zalir di pembakar bawah serta membuka jalur air di pembakar bawah. BL28 dan 3 dan BL66 untuk membersihkan panas dari kandung kemih.
BL63 untuk menghentikan rasa sakit ketika kencing. Itu dengan BL63. Semuanya dengan metode mengurangi dan tidak boleh dimoksa. Yang kedua, dingin lembab di kandung kemih. Kencing yang sering dan mendesak. Kesulitan saat kencing, berhenti di tengah aliran kencing, perasaan berat di perut bawah, air kencingnya pucat dan keruh. Jernih tapi jernihnya agak mengeruh, keputih-putihan. Lidahnya lapisannya lengket putih, nadinya licin, lambat, dan agak liat di posisi belakang. Gejala utamanya sulit kencing, perasaan berat, dan air kencingnya pucat keruh. Karena kelembapan dan dingin di pembakar bawah. Kelembapan menghalangi pembakar bawah. Dingin dan lembab mengganggu fungsi pengubahan bentuk zalir di kandung kemih. Etiologinya karena serangan luar, dingin maupun lembab ke kandung kemih. Termasuk juga dari faktor makanan maupun emosional yang memperburuk. Prinsip pengobatannya dengan menghilangkan kelembapan, mengusir dingin, dan membuka jalur air di pembakar bawah dengan SP6 dan SP9 untuk menghilangkan kelembapan dari pembakar bawah. BL22 untuk merangsang pengubahan bentuk zalir di pembakar bawah dan membuka jalur air di pembakar bawah. BL28, ST28, REN3 untuk membersihkan lembab dari kandung kemih. REN9 untuk membersihkan kelembapan secara umum di seluruh tubuh. Metodenya dengan mengurangi dan tidak perlu dimuksa dulu karena ada kelembaban. Pola kekurangan dari kandung kemih, yaitu kandung kemih kurang dan dingin dengan gejala kencing yang jernih, banyak dan sering. Tidak dapat menahan hasrat seksual, kemudian sulit menahan kencing, sakit dan dingin di punggung bawah. Lidahnya pucat dan basah, nadinya lemah dan dalam. Gejala utamanya air kencingnya pucat atau jernih dan banyak serta sering. Disebabkan oleh kekurangan yang ginjal. Karena kandung kemih itu kan memperoleh C dari ginjal. Jika ginjalnya kekurangan, maka kandung kemih akan kekurangan. Dan tidak dapat mengubah dan mengendalikan air kencing. Etiologinya karena seks berlebihan yang melemahkan yang ginjal, kemudian serangan dingin luar ke kandung kemih. Bisa pengobatannya dengan menambah energi dan menghangatkan kandung kemih serta yang ginjal. BL23 dan TU4 dimoksa untuk menambah yang ginjal dan yang kandung kemih. BL28 untuk menambah energi kandung kemih. REN4 memperkuat C dan yang di pembakar bawah. Semuanya diperkuat dan harus dimoksa untuk menghangatkan dan menambah energi. Oke, pola-pola organ kandung kemih telah selesai kita pelajari. Kita lanjutkan pada pola-pola organ yang terakhir yaitu pembakar rangkap 3 atau Sanjiao pada video yang selanjutnya. Terima kasih.